bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory displays. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You,
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Kembali kita bertemu dalam Daily Devotion, di mana kita punya waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari sejenak kita berdoa. Tuhan, berkatilah waktu ini agar kami dapat merenungkan firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, urapi kami, Roh Kudus yang memberikan kami pengertian yang baru, dan kami mampu melakukan firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat kekristenan benar-benar didorong untuk mengalami sebuah perubahan hidup. Kita dipanggil bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Dari Yohanes pasal yang kelima, kita menemukan sebuah kisah tentang orang yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Dan Yesus berkata, apakah engkau ingin sembuh? Orang ini menyampaikan keluh kesahnya dan tidak merubah apa yang menjadi keputusan kehendak Tuhan. Dan di cerita itu dikatakan Yesus menyembuhkan orang ini. Dia bisa bangkit, dia bisa berjalan. Menunjukkan bahwa Tuhan kita sanggup mengatasi setiap permasalahan kita. Ketika Ia telah berkehendak, ketika Ia sudah memutuskan, maka apa yang menjadi rancangannya pasti terjadi. Katakan amin. Orang yang sudah 38 tahun sakit ini, ia mengalami kesembuhan. Dan menarik bahwa Yesus kasih nasihat kepada dia di ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal yang kelima berkata seperti ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan mengapa Yesus menasihatkan orang ini supaya ia tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi kalau kita melihat kuasa Tuhan tidak terbatas. Ia sanggup menyembuhkan, Ia sanggup membebaskan, Ia sanggup menyelamatkan. Dia bukan sekedar tahu, tapi Dia peduli dan Dia sanggup untuk menolong Anda dan saya. Haleluya. Tetapi Tuhan tidak sekedar mau menyelesaikan apa yang di permukaan saja, Bapak Ibu. Ternyata ada sebuah hal yang bisa kita pelajari. Bahwa kemungkinan sakit yang dialami oleh orang ini punya kemungkinan besar dialami karena kesalahan orang tersebut. Sehingga Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dan sebuah pesan yang keras, yang tegas, kalau engkau tidak dengar, engkau bisa terjadi mengalami hal yang lebih buruk. Jadi Tuhan gak mau orang ini ngalamin hal yang lebih buruk lagi, sehingga Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Loh, Tuhan itu sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup melepaskan, membebaskan, menolong. Tetapi kita pelajari di sini, Tuhan tidak sekedar ingin menyelesaikan permasalahan di permukaannya saja, Bapak Ibu.
Mari saya ajak kita kembali melihat kisah kedua di Yohanes pasal 8. Di kisah lain ada seorang wanita yang harusnya dirajam batu hingga mati karena kedapatan berzina. Tetapi kehadiran Yesus menjadi pertolongan baginya sehingga tidak ada orang yang bisa menghukum wanita ini. Dan menarik ketika Yesus bertanya, "Di manakah mereka yang mau menghukum engkau?" Wanita itu menjawab di ayat 10, "Tidak ada." Dan ayat 11 mari kita baca Bapak Ibu. Yohanes pasal 8 ayat yang 11. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita lihat ada pesan yang sama. Tuhan sanggup menyelamatkan wanita ini. Tuhan sanggup membebaskannya dari hukuman. Tuhan sanggup memberikan dia harapan yang baru. Tuhan sanggup menjawab apa yang menjadi kerinduan dari wanita ini. Tetapi tidak berhenti di permukaan saja. Karena Tuhan mau wanita ini tidak lagi mengalami hal yang sama. Dan Tuhan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menolong, membebaskan. Tetapi Tuhan sekali lagi tidak sekedar ingin menyelesaikan apa yang di permukaan. Apa yang sekedar menjadi dampak dari kesalahan, permasalahan kita, keteledoran kita, dari dosa kita. Tuhan tidak sekedar ingin menyelesaikan dampak dari kesalahan kita saja Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu sanggup. Dan untuk menyatakan bahwa dia sangat dahsyat, maka Tuhan tidak sekedar di permukaan, dia ingin mengatasi apa yang ada di kedalamannya Bapak Ibu. Mengapa engkau bisa sakit? Mengapa engkau bisa berzina? Segala permasalahan itu disebabkan dari dosa yang diproduksi dari dalam diri kita. Dan Tuhan mau kita punya kesadaran. Ayo, jangan berbuat dosa lagi. Benar, Tuhan sanggup. Tetapi Tuhan lebih peduli agar kita tidak mengalami kejatuhan yang sama. Kenapa? Tidak ada diragukan dari kuasa Tuhan. Tapi Tuhan mau Anda tidak sakit lagi. Tuhan mau Anda tidak ngalamin dipermalukan lagi, dihakimi lagi. Karena itu Tuhan mau beresin yang di dalam dengan sebuah pesan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita melihat pabrik Bapak Ibu, anggaplah pabrik itu pabrik roti. Bahan bakunya tepung. Tepung dimasukkan ke dalam mesin pabriknya, diproses, ting, jadi roti. Pabrik permen, bahan bakunya gula. Gula dimasukkan ke dalam mesin pabriknya, diproses, ting, jadi permen. Pabrik coklat, bahan bakunya coklat, diproses di mesinnya, ting, keluar produk-produk coklat yang dapat kita nikmati. Dan kebenaran firman Tuhan berkata, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Semenjak kita jatuh di dalam dosa, sebenarnya ada pabrik dosa di dalam kehidupan kita. Yang kata Paulus, karena itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa menjadi hamba dosa. Bahan bakunya dosa diproses dalam proses-proses yang tidak tepat dengan firman Tuhan. Ting, jadilah perbuatan-perbuatan dosa yang melanggar firman Tuhan, yang akan membawa kita kepada kejatuhan dan dipermalukan dan dihakimi. Dan Tuhan pingin bereskan ini Bapak Ibu. Tuhan pingin agar kita bebas. Tuhan pingin agar kita tidak mengalami kejatuhan lagi, tidak mengalami dipermalukan lagi, tidak mengalami dihakimi lagi. Karena itu mari kita berusaha, kita stop pabrik-pabrik yang memproduksi dosa di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus bilang itu tidak mungkin. Dengan kekuatan manusia sama sekali mustahil. Tetapi syukur kata Paulus, ada Yesus Kristus yang karena kasihnya begitu besar, dia mampukan kita
untuk menjadi jalan keselamatan. Dia mampukan kita untuk punya harapan, menghentikan pabrik-pabrik dosa di dalam kehidupan kita. Saya ajak kita baca Roma pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Mari kita lihat Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 12 Paulus berkata seperti ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan. Saya ingin kita sekarang bersama-sama berkata, sebab saya tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. 2, 3. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sekali lagi, sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Ketika kita hidup dalam kasih karunia, mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, menyatakan bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita butuh pertolongan Tuhan. Di situ kuasa Tuhan akan memampukan kita, memerdekakan kita dari kuasa dosa. Kuasa Tuhan akan membawa kita, mengubah kita keluar dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Keluar dari sistem hidup yang mentaati peraturan dengan kekuatan sendiri, dengan masuk dalam hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Hidup dalam pertolongan Tuhan. Hidup dimampukan oleh kuasa Tuhan. Wow, luar biasa. Ini yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Ini yang menjadi harapan bagi setiap orang percaya untuk mati dari setiap pelanggarannya, untuk mematikan pabrik-pabrik dosa di dalam kehidupannya. Dan saya akhiri daily devotion kita hari ini. Engkau bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi dikuasai oleh dosa. Tuhan memerdekakan kita. Tuhan memampukan kita untuk menjadi hamba kebenaran. Hidup oleh kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau kita merdeka. Tuhan tidak mau kita dihambakan lagi, dipermalukan lagi, mengalami kejatuhan, mengalami sakit penyakit karena dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah menebus kami sehingga kami bukan lagi hamba dosa, tapi Engkau yang memampukan kami menjadi hamba kebenaran. Kami mengerti Tuhan bahwa dengan tidak melakukan dosa lagi sebenarnya seutuhnya kebaikan bagi kami. Karena Engkau mau kami tidak lagi dikuasai dosa. Kau mau kami tidak mengalami sakit penyakit. Kau tidak mau kami mengalami dampak yang lebih buruk, dipermalukan dan terus-menerus dihakimi. Karena kami percaya Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami dimerdekakan. Bukan lagi dosa yang kami produksi, tapi ada pabrik-pabrik kebenaran yang akan membawa hidup kami terus memancarkan kemuliaan Allah. Terus memproduksi hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat setiap pendengar, penonton dari Daily Devotion ini. Kasih karunia Tuhan yang menjamah hati setiap kami. Kasih karunia Tuhan yang memulihkan setiap kami. Membebaskan dan memampukan kami untuk terus melakukan yang benar. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mengintimidasi kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan membebaskan, memulihkan, menyembuhkan kami. Karena itu Tuhan, di kesempatan kali ini hamba juga berdoa khusus bagi umat Tuhan yang dalam tekanan, dalam permasalahan pergumulan kehidupan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan yang tolong, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, mari kerahkan imanmu, percaya Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Alami kuasa Tuhan saat ini di dalam kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu kau sampai selama-lamanya. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan pelayanan kami. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya Yoel. Sampai berjumpa Bapak Ibu di Daily Devotion berikutnya. Shalom. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Puja sewo selepan wan erman shu, wo suok tao Kau chi chiu de ni hui chen chu. Fu fu chai ni jiao qian juan xin lai chan mei. Ini seju sewo生命的感顾。Puja sewo selepan wan erman shu, wo suok tao Kau chi chiu de你会拯救。夫妇在你瞧见专心来赞美，因你是主，是我生命的看顾。Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku.
tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada